sudah kedatangan bintang tamu yang mungkin tadi udah kita kenalkan ya di sesi mahasiswa prestasi, yaitu Mas Teddy yang juga sebagai ketua himpunan pada periode 2018-19 ya Mas? Ya. Nah, di sini saya juga sebagai ketua yang 2020 akan kita saling membahas tentang apa itu himasi dan kita akan mengupas tentang himasi ya. Jadi teman-teman silakan kalau ingin bertanya langsung aja bertanya tentang ormawa himasi seperti itu. Nah, sebelumnya langsung aja ya Mas. Kita bahas apa sih Mas himasi itu? Bisa di putar. Oh iya benar. Nah, kita bisa. Nah, kita aduh kok ini sih. Beda. Kelihatan nggak sih? Yes. Nah, ya silakan Mas, sudah dijelaskan. Nah, oke. Ini teman-teman, langsung saja ya. Apa sih tadi yang ditanyakan apa sih mahasiswa? Ya, himasi itu. Jadi ini logo kita, logo himpunan mahasiswa. Kalau segi dalam fungsionalitas, teman-teman pasti sudah tahu bahwa HM itu merupakan salah satu fungsi eksekutif di tingkat program studi. Teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube-nya apa Mas? P2K Fest. Nah, di situ sudah ada dijelaskan sama Mas Galang, sama teman-teman himasi tentang gimana apa sih fungsi dari himasi sendiri. Jadi saya lebih ke tujuan dari himasi sendiri itu apa. Jadi tujuannya sendiri ya sebagai wadah. Wadah apa sih? Wadah dalam peningkatan kualitas diri di dalam akademik maupun non-akademik. Misalkan di akademik kita punya divisi yang namanya divisi litbang, divisi yang menaungi teman-teman dalam bidang akademik ataupun non-akademik, di bidang pengembangan sumber daya mahasiswa, misalkan di bagian tari, futsal, dan lain sebagainya, itu juga sebagai wadah dari himasi sendiri. Nah, himasi sendiri jadi wadah itu dari program kerja himpunan mahasiswa sistem informasi selama 1 periode ke depan. Jadi dalam peningkatan kualitas diri, teman-teman nanti akan menanyakan lebih lanjut tentang program apa saja yang akan dilakukan oleh MSI kepada Mas Galang selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi untuk periode selanjutnya. Begitu. Nah, tadi kan udah disinggung ya bahwa himasi itu adalah sebuah organisasi yang memiliki fungsi eksekutif. Nah, kemarin kan teman-teman udah lihat yang hari fakultas. Hari fakultas juga ada sesi ormawa, yaitu yang memiliki fungsi eksekutif, yaitu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, terus bedanya apa sih bedanya himasi dengan BEM itu sendiri? Nah, mungkin bedanya ada di bagian ranahnya mereka bekerja. Kalau di BEM kan mereka tingkat fakultas seperti itu. BEMFAS kan tingkat fakultas. Nah, kalau di himasi sendiri itu tingkatnya program studi seperti itu. Program studi sistem informasi seperti itu. Nah, tadi kan sudah disinggung Mas, melalui program kerja HMPSSI 1 periode ke depan. Nah, program kerja unggulan Mas kemarin apa aja sih? Oke. Ada beberapa ya. Betul. Mungkin kalau misalkan kita ngomong tentang pastinya nggak pernah jauh dari namanya program kerja. Ada beberapa proker unggulan yang kemarin kita berikan. Ini salah satunya, PKM itu dari peningkatan kualitas akademik mahasiswa. Jadi misalkan di dalam pelatihan PKM ini nanti diberikan tentang benefit apa aja dari PKM, terus tata cara menulis, benefitnya dan lain sebagainya nanti dipaparkan di dalam pelatihan PKM. Untuk informasi juga kalau nggak salah ya, untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia PKM sendiri, jikalau nanti teman-teman menjuarai ataupun mendapat piala di medali emas di PKM Timnas, teman-teman akan dikonversi nilainya A. Timnas Gold, Timnas itu akan menjadi A di tugas akhir ataupun skripsi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk
membuat skripsi. Jadi cukup mendapatkan gold di PIMNAS. Itu salah satu benefitnya. Ini Mas Indra biasa. Ya, untuk SI juga, HMSI WAD itu tergabung dalam IMSI atau Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia. Biasanya kita dalam 1 tahun sekali itu mengadakan 4 kegiatan, yaitu rapat koordinator wilayah, dan juga Mupernas, dan juga Munas. Jadi ada 4 kali kegiatan di dalam IMSI. Kebetulan ya di WAD sendiri kita jabat sebagai kementerian, ada di Menteri Riset dan Teknologi. Nah ini salah satunya WWW atau Wonderful Welcoming on the Weekend. Jadi perkenalan tentang mahasiswa baru, tentang sharing alumni, motivasi, seru-seruan bareng kita kemarin di tahun kemarin itu di mana tempatnya? Turin. Oh iya, di Turin kemarin. Kita selama 2 hari dari Sabtu Minggu kita terus bareng. Pokoknya untuk pengenalan mahasiswa baru tentang dosen, alumni, dan teman-teman sekitarnya gitu. Nah ini proker selanjutnya itu kemarin kunjungan industri, yaitu biasanya di angkatan-angkatan atas atau di semester 5, semester 6 kita ke Bandung kemarin 4 hari 3 malam mengunjungi perusahaan terkait tentang SD. Nah, terus yang proker unggulannya itu seminar nasional ya dari Dr. Gamal. Kemarin kita tentang internet marketing, tentang startup, dan segala macam. Jadi di tahun kemarin itu merupakan seminar nasional pertama yang dibuat oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu belum ada, cuma sampai tingkat DIY Jateng. Alhamdulillah di tahun kemarin kita dapat seminar nasional untuk Dr. Gamal sendiri. Gitu. Ini lomba-lomba seperti biasa. Dan yang terakhir itu ada isi gathering, ini tempat berkumpulnya lah. Terakhir untuk mahasiswa SI, seluruh mahasiswa SI, alumni, dosen, segala macam untuk ngebahas tentang program kerja, makan, sharing musik, terus penyerahan hadiah. Jadi ada beberapa perlombaan sebelum malam puncak begitu. Dan yang terakhir kongres, ini terakhir lembar pertanggungjawaban. Jadi selama 1 tahun kita dipertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Itu sih untuk proker. Gitu Mas. Oke. Itu kan tadi proker unggulan, beberapa proker unggulan kemarin. Nah, mungkin karena kondisi kita lagi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, proker ke depan mungkin ada penyesuaian, kita ada pergeseran modelnya sedikit berbeda, tapi gambarannya ke depan mungkin kita akan berharapnya kita bisa membentuk beberapa kelompok studi biar teman-teman tuh belajar gak hanya di kelas saja tapi juga belajar di luar bareng-bareng teman-teman yang lain memiliki yang punya interest yang sama seperti itu. Nah, di sini kita kan bisa menyebutnya yaitu COIS atau Community of Information System. Nah, di dalamnya sini ada pertama mungkin kita akan bentuk web development seperti itu. Yang kedua ada mobile apps development, terus ada multimedia atau mungkin teman-teman punya interest lain itu bisa dibuat juga seperti itu. Nah, selain itu juga ada kita membentuk yang namanya komunitas yang bergerak di non-akademik seperti futsal, tari, musik, dan lain-lain. Jadi teman-teman yang punya minat bakat lain, itu kita sebagai himasi, sebagai ormawa itu bisa memfasilitasi teman-teman untuk membentuk komunitas tersebut. Biar teman-teman bisa berkembang ke depannya seperti itu. Nah, itu adalah sedikit gambaran proker ke depannya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk bergabung bersama kami seperti itu. Nah, untuk bergabungnya seperti apa? Bergabungnya melalui open recruitment yang akan diselenggarakan ya mungkin dekat-dekat ini insya Allah seperti itu. Nah, setelah kita belajar tentang proker unggulan. Nah, habis itu kita akan membahas tentang kehidupan di organisasi Himasi seperti itu. Nah, problem apa aja sih yang Mas yang dihadapi saat menjabat di Himasi? Dan solusinya seperti apa? Lebih ke permasalahannya. Ya. Yang pastinya untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung di sistem informasi, diharapkan teman-teman bisa aktif ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Ormawa khususnya di prodi sendiri karena itu benefitnya untuk teman-teman sendiri.
Dan problem-problemnya itu pastinya tentang lebih ke dirinya masing-masing sih. Jadi tentang mager lah, inilah itulah, nggak ikut kegiatan PKM karena nggak mau tahu dan segala macam, itu problem-problemnya. Tapi kita menyiasatinya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan bekerja sama dengan prodi. Jadi ujung-ujungnya nanti teman-teman bisa diwajibkan untuk mengikuti. Jadi semua mahasiswa itu dapat ilmunya sendiri. Jadi nggak ada lagi alasan yang lain gitu. Nah, selanjutnya kan Mas Teddy kan sebelumnya sebagai ketua himpunan ya. Nah, bagaimana sih Mas Teddy mengatur Himas itu dalam mengatur manajemen organisasinya itu seperti apa sih Mas? Manajemen organisasi. Iya. Oh ya, untuk ya kita kan dari Himasi sendiri punya struktural ya. Ada BPH, terus ada di kepala divisinya masing-masing. Jadi di dalam BPH sendiri saya menunjuk wakil saya itu untuk mengurusi internal kegiatan ataupun internal anggota sendiri. Misalkan ada keluhan-keluhan tentang apapun itu bisa dibahas ke wakil saya. Ataupun dengan BPH lain kita diberikan tujuan untuk bisa mengatasi permasalahan di masing-masing divisi. Misalkan di sekretaris bisa membawahi 2 divisi lain, begitupun dengan bendahara bisa membawahi 2 divisi lainnya. Kalau dari saya seperti itu. Biasanya untuk sebagai BPH itu sebagai kepala dari sebuah organisasi. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman di dalam Himasi itu ada strukturnya sendiri, nanti ada BPH, di dalamnya ada ketua himpunan, terus ada juga wakil ketua himpunan, terus ada juga sekretaris umum, sekretaris anggota, bendahara umum, bendahara anggota. Nah, selebihnya bisa teman-teman lihat di video V2 Kavas. Nah, jadi di situ teman-teman kalau mau bergabung bisa memilih mau masuk ke divisi apa yang sesuai dengan minat teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih mau bergabung di mana seperti itu. Nah, selain itu mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, langsung aja tulis di chat yang ingin ditanyakan terkait Himasi, terkait Ormawa di tingkat program studi seperti itu. Cara jadi ketua itu gimana? Mungkin seperti itu. Mau jadi ketua gimana Kak? Atau ya, jadi ketua gimana? Cara menjadi ketua adalah di saat kita di akhir periode ya. Kan itu kan ini teman-teman udah demis, teman-teman pengurus yang lalu udah demis, terus nanti di situ akan seperti apa ya? Nanti akan KPU akan membuka, kan di UAD kan modelnya kayak kenegaraan ya Mas. Ya, ada KPU, ada Bawaslu-nya juga ada. Jadi nanti KPU akan membuka dengan persyaratan tertentu siapa yang ingin maju sebagai ketua himpunan seperti itu. Dan nanti cukup seru sih di UAD itu, nanti kalau mau maju bisa lewat partai mahasiswa, bisa lewat independen juga bisa nanti dengan syarat-syarat tertentu. Jadi teman-teman asik sih berproses di organisasi di Ada pemilunya UAD. sendiri berarti. Ya, benar sekali, ada pemilunya sendiri di UAD. Dengan berbagai problematikanya. Yeah. Jadi mari kita nikmati bersama-sama seperti itulah. Belajar untuk belajar bisa jadi wali kota misalkan, ya. gubernur yang benar, yang asli. Kalau jadi presiden bisa enggak, Mas? Wah, bisa sekali, Mas. Yang penting niat usaha. Seperti itu sih. Ya. Terus ada lagi teman-teman yang tanyakan? Ada lagi? Terkait himpunan atau yang lainnya. Atau juga mungkin sharing-sharing nggak apa-apa sih. Kita di sini. Ada yang pernah di OSIS gitu kan. Nah, ya, teman-teman yang di OSIS pengalamannya seperti apa? Segala macam. Ya. Mas, saya ya tadi gimana? Pernah jadi ketua kelas, Mas. Oh, nggak apa-apa. Ketua kelas itu justru pemimpin yang sebenarnya, karena mereka adalah pernah sekali kelas 2 SMA. Nah, ini Mas, ada pertanyaan yang cukup penting. Maaf Kak, mohon izin bertanya, apakah nantinya kegiatan Himasi memiliki jadwal tersendiri? Nah, bagaimana Mas Teddy sebelumnya dalam memimpin Himasi? Kegiatan Himasi memiliki jadwal tersendiri. Ya. Oh ya, pastinya ya untuk ini sama mungkin ya jawabannya sama yang kedua. Ya, bawahnya ya. Tabrakan dengan kedua pertanyaan yang hampir serupa. Jadi dari Himasi sendiri punya jadwal tersendiri. Jadi misalkan di hari seminar nasional, misalkan di hari Minggu, jadi teman-teman nggak perlu takut tentang tabrakan dengan jadwal kuliah atau tabrakan dengan yang lain-lain. Sehingga praktikum pastinya udah kita susun sedemikian rupa supaya teman-teman bisa mengikuti kegiatan dengan lancar dan nyaman.
Jadi teman-teman nggak perlu takut tentang jadwal dari Himasi sendiri. Pastinya sudah kita koordinasikan dengan prodi, dengan praktikan, dengan laporan dan segala macam. Tenang aja. Jadi untuk tabrakan dengan jadwal kuliah mungkin bisa diatur kembali seperti itu. Karena kan di saat kita membuat proker kan kita bikin timeline matriksnya ya dari awal. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa mengatur. Dan ini jatuhnya nanti bagaimana kita pintar-pintarnya kita mengatur waktu kita ya Mas. Time manajemennya seperti itu. Jadi benefit dari Himasi sendiri itu adalah kita tuh bisa belajar untuk mengatur diri kita sendiri, mengatur waktu kita sendiri. Seperti itu, nggak cuma kuliah aja, nggak cuma main aja. Jadi kita bisa berorganisasi, kita mengatur waktu kita biar efisien, biar kalau ikut organisasi bagaimana sih biar kuliahnya nggak keteteran. Nah, contohnya Mas Teddy jadi ketua tapi tetap bisa berprestasi dalam kuliahnya seperti itu. Nah ini ada juga Mas pertanyaan Mas. Izin bertanya, misalkan saya suka bersepeda, apakah bisa mengusulkan membuat komunitas bersepeda? Nah itu bagaimana teman-teman semuanya? Nah jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang memiliki interest di sana, itu bisa seperti itu. Bisa mengajukan, tapi untuk disetujui kembali lagi itu satu di KBMSI. Nanti kita bareng-bareng, misalkan dari teman-teman ada yang mengusulkan, disampaikan ke himpunan nanti memberikan sebuah interaksi ke dosen dan segala macam, misalkan disetujui baru bisa. Jadi nggak bisa langsung mengusulkan langsung disetujui, enggak. Jadi ada birokrasinya tersendiri. Ya, ada alurnya tersendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah ada komunitas anime di Wade? Nah, sampai saat ini saya belum pernah mendengar sih kayaknya komunitas anime di Wade sendiri. Nah, ini maksudnya anime apa ya? Lebih kemana nih animenya? Mau kalau komunitas membuat anime justru lebih positif sih. Nah, kalau cuma menonton sih kayaknya ya kurang sih kayaknya menurut saya. Terus ada teman-teman sendiri ada feedback untuk bikin komunitas itu kayak gimana. Jadi kita nggak asal kita suka apa terus bikin ya. Kita harus melihat dari banyak sisi sih Mas. Nah terus ada juga sih pertanyaan, kalau yang suka editing apakah bisa buat kelompok untuk editing? Nah itu kembali lagi kayak awal tadi. Kalau misalnya teman-teman banyak yang interest di sana ya kita ajukan aja, nanti kita lempar lagi ke KBM, ke Keluarga Besar Mahasiswa SI bagaimana, terus ke pihak prodi juga apakah approve apa enggak seperti itu. Nah, terus ada lagi coba Mas di scroll dulu Mas. Kalau saya Isna mau bertanya, apakah di Himasi ada diskusi tentang mata kuliah misalnya belajar berat. Nah, kemarin sebenarnya juga ada sih. Ada. Debat dari divisi Litbang itu kemarin namanya apa ya? Sibar ya. Sistem Informasi Belajar. Nah, kemarin itu sebelum UTS ataupun UPAS, kemarin teman-teman dari Himasi mendatangkan pemateri misalkan matematika dasar nanti di semester 1, semester 2, jadi didatangkan 1 atau 2 dari teman-teman dari matematika. Nanti dari matematika bisa ngajarin teman-teman untuk menjawab misalkan kisi-kisi ujian dan lain sebagainya. Jadi di sana pasti ada untuk belajar bareng, diskusi mata kuliah. Pokoknya dari Himasi itu terbuka untuk teman-teman semua. Iya. Jadi jangan takut untuk bertanya ataupun mau silaturahmi segala macam ya. Kita semua sama-sama di KBMSI, kita sama-sama belajar sini bareng-bareng. Ya karena tugas dari Himasi adalah melayani KBMSI itu sendiri. Kita mengayomi. Ya seperti itu sih. Dan apalagi nih, kalau untuk e-sport gimana Kak? Sebenarnya produknya bagus. Nah, untuk e-sport kemarin itu juga ada ya Mas, dan cukup seru sih. Lumayan. Lomba e-sportnya itu ada. Apa kemarin? Ada Mobile Legends, ya PES. Terus kayaknya masih itu sih, dan antusiasnya sangat tinggi sih dari KBMSI sendiri. Nah, jadi untuk e-sport itu kita kedepannya bisa. Kalau komunitas backpacker, kalau gamenya yang untuk di komputer ada di e-sportin nggak Mas? Nah itu sebenarnya kembali lagi, kalau misalnya banyak yang berminat dan ya emang disetujui ya nggak apa-apa. Bisa. Nah terus apa lagi nih Mas? Kalau komunitas backpacker ada nggak Kak? Ini backpacker yang itu suka traveling atau gimana itu? Oh, kalau yang backpacker atau mungkin yang suka jalan-jalan itu mungkin bisa. Sebenarnya ada UKM-nya sendiri. UKM Madapala untuk teman-teman suka cinta alam seperti itu. Nah, itu nanti di besok ya Mas, salah ya? Apa hari UKM?
Ada UKM nanti silahkan teman-teman explore UKM mana yang sesuai dengan minat teman-teman semua. Nah, terus mengajukannya nanti kemana, Kak? Nah, itu gimana, Mas, mengajukannya, Mas? Nanti bisa ditampung dulu sama himpunan. Kayak kita kan jadi sebagai tempat nampung juga untuk aspirasi kawan-kawan semua. Jadi nanti bisa disampaikan misalkan ke Mas Galang ataupun ke Mas Kiki dan sebagainya, bisa untuk pengajuan minat dari komunitas itu seperti apa. Tapi kembali lagi, diingat untuk komunitas ini lebih cenderung ke program studi kita. Jadi nggak terlalu tentang di luar jauh dari program studi. Relevan lah ya, Mas. Relevan. Belajarnya, untuk komunitas coding atau segala macam. Iya. Kalau misalkan yang kayak futsal, basket segala macam udah ada UKM. Jadi lebih terfasilitasi di sana teman-teman daripada di program sendiri. Nah, terus ada lagi nih, Kak, yang tanya. Assalamualaikum, Kak, mau bertanya. Kalau futsal itu tahun depan tiap tahun tetap diadakan. Nah, futsal sendiri mulai kemarin sedikit ya, Mas, kita mulai mengadakan futsal itu internal SI aja udah banyak tim yang mengikuti, jadi cukup asik ya. Kita adakan itu sebagai ajang silaturahmi aja sih, Mas. Kayak pas kemarin itu ya. Nah, jadi tim futsalnya teman-teman angkatan 19 bertemu teman angkatan 19 bertemu dengan teman-teman angkatan 18, mereka jadi saling kenal seperti itu. Walaupun di lapangan jadi musuh, tapi di luar ya akhirnya kembali lagi kita jadi KBMSI seperti itu. Izin bertanya kembali, untuk daftar jadi anggota HIMAS itu apakah syarat atau prosedur lainnya? Ataukah ketika kita sudah jadi mahasiswa SI sudah langsung jadi gabung anggota HIMAS sih? Nah, itu bagaimana, Mas? Kalau anggota sendiri, semua KBMSI itu anggota. Semua KBM anggota, tapi di dalam HIMASI itu ada kepengurusan. Nah, ada struktural dari kepengurusan itu untuk mendaftar, nanti open recruitment dan segala macam itu nanti diserahkan ke periode selanjutnya. Jadi itu lebih ke diskusi internal di ngapain Rehan. Jadi nanti stay tune aja di IG HIMASI ataupun di yang kedua kalian nanti mungkin bisa memberikan arahan gitu. Ya, jadi seperti itu untuk open recruitment-nya tinggal tunggu aja di akun Instagram kita. Di akun Instagramnya? HIMASI _ WAD ya. Di-follow ya. Yang itu Pak di-follow. Jadi di situ ada banyak informasi tentang HIMASI, tentang SI. Jelas ada semua di situ. Nah, terus ada lagi nih, Kak. Apakah HIMASI mengadakan lomba basket atau kegiatan basket? Nah, tadi Mas, pertanyaan tadi Mas. Sudah belum sih? Nah, untuk basket sendiri mungkin ranahnya di tingkat fakultas itu kita ada tim basket sendiri di fakultas. Jadi teman-teman jika punya interest seperti itu nanti bisa bergabung di sana. Karena kalau tidak salah pas kemarin di tingkat univ itu ada perlombaan basket antar fakultas dan kita kalau ya asik sih. Fakultas kita juga dapat juara nggak sih, Mas? Nggak salah. Yang cewek itu juara 1 setingkat UAD. Dan yang cowok pasti nggak pengen kalah dong. Jadi jangan lupa gabung di sana kalau minat. Nah, terus ada lagi. Saya Faisal Umar, izin bertanya, Kak, pada semester berapa mahasiswa bisa bergabung dalam HIMASI, Kak? Nah, itu ada nggak, Mas, batasan semester seperti itu? Kalau periode aku dulu, itu minimal semester 2 ya. Minimal semester 2, karena di semester 1 teman-teman akan dilatih tentang kaderisasi, misalkan mengetahui tentang divisi apa aja yang mau teman-teman masuki, terus tentang struktural himpunan itu seperti apa, terus nanti ada magang misalkan di kepanitiaan dan segala macam. Jadi teman-teman punya bekal terlebih dahulu sebelum teman-teman masuk di dalam suatu struktural kepengurusan gitu. Jadi tunggu aja syarat-syaratnya apa aja dalam saat oprek besok. Seperti itu sih. Nah, terus ada lagi dari Teguh Dwi Cahya. Izin bertanya, Kak, untuk acara atau kegiatan sendiri apakah selalu diadakan setiap tahunnya? Contoh seperti turnamen e-sport tadi. Itu apakah selalu menjadi rutinan? Kalau misalkan untuk kegiatan lomba dan segala macam, itu kembali lagi ke kepengurusan satu periode ya. Jadi tiap pengurusan itu beda-beda. Prokernya apa, terus kegiatan yang dilakukan apa. Jadi teman-teman nanti pastinya harus datang ya. Datang nanti biar teman-teman tahu tentang prokernya HIMASI itu apa aja. Biasanya di raker. Di rapat kerja dari HIMASI sendiri itu punya
suatu announcement nanti buat teman-teman semua. Ya, Buat. jadi tergantung kepengurusan besok mau mengadakan apa, dan tentu saja pengurus-pengurusnya itu mengadakan perlombaan, mengadakan proker ya sesuai dengan minatnya teman-teman semua sih. Jadi seperti itu. Jadi minat apa ya silahkan disampaikan aja biar ditampung sama teman-teman pengurus himpunan seperti itu. Nah terus ada lagi, izin bertanya Kak, apakah ada perlombaan olahraga tenis meja? Nah itu kembali lagi seperti tadi sih sebenarnya, kalau memang banyak yang minat dan disetujui ya silahkan disampaikan, nanti biar diurus lagi ya Mas. Ya, dipromosikan lagi ke sen. Tapi kembali lagi tadi ya, untuk olahraga dan segala macam itu udah ada tempatnya sendiri ya, di HM. Tenis meja, basket, aku lupa tenis meja. Kayak apalagi futsal itu kan udah besar ya masuk HM, udah besar, udah masuk liga juga tuh di futsal. Iya. Jadi ya itu tadi, kita nggak hanya bergerak di akademik juga, non akademik juga. Nah terus saya ingin bertanya lagi, masih saya izin bertanya lagi, apakah bisa merangkap jabatan, contohnya menjadi ketua himasi sekaligus menjadi gubernur FAS? Nah bagaimana Mas? Silakan jawab. Luar biasa semangatnya nih. Oh iya, untuk jawabannya sendiri nggak bisa ya. Untuk ketua himasi sendiri kita udah dipilih dari pemilu, terus menjadi gubernur, apalagi ketua DPM itu dua ranah yang berbeda. Jadi meskipun sama pun kita nggak boleh, karena di peraturan KBM pun udah ada tentang rangkap jabatan ketua. Misalkan teman-teman ketua di Hima, terus ketua di pergerakan mahasiswa lain seperti misalkan IMM, itu juga nggak boleh. Jadi ada undang-undangnya sendiri di KBM itu tentang penetapan seorang ketua untuk merangkap jabatan, itu nggak boleh. Gitu. Iya seperti itu. Karena kemarin saat hari fakultas juga dijelaskan sama Mas Lutfi kalau Ormawa ya satu aja lah. Karena kita kan juga mengacu pada undang-undang KBM. Nah di Waduh itu juga ada undang-undang juga Mas. Itu nomornya segala macam banyak. Ya satu sih kita berorganisasi di Universitas Samadala. Nah terus apakah ada lagi Mas? Ada nggak Mas? Oh iya. Ada lagi? Kalau mau ditanyakan silakan langsung aja. Tentang himasi, kehidupan berorganisasi di himasi itu seperti apa? Silakan ditanyakan. Tentang kepanitiaan. Nah, tentang kepanitiaan Mas, apakah yang ikut panitia misalnya tentang apa ya? Kita ingin mengadakan tentang seminar nasional. Nah, apakah yang mengikuti kepanitiaan itu harus dari pengurus himasi Mas? Enggak. Oh, jawabannya enggak. Dari himasi sendiri itu menerapkan seleksi ya. Nanti misalkan ada seleksi dari luar kepengurusan, kita buka open recruitment ke teman-teman, misalkan angkatan berapapun bisa ikut untuk menjadi panitia. Di dalam kepanitiaan nggak cuma seluruh pengurus, tapi nanti ada sebagian dari teman-teman yang open recruitment. Semua pengurus pun nggak selalu masuk di dalam kepanitiaan. Jadi teman-teman pasti punya slot untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sebagai panitia maupun seorang peserta. Gitu. Ya, seperti itu. Ini ya. Mau buat grup editor bisa nggak Kak? Mengajukan kemana? Nah, Photoshop. Editor dalam bidang apa dulu nih? Karena itu kan juga banyak ya, videografi atau fotografi, editor grafis seperti itu. Kembali lagi tadi ya Mas, editornya. Nah, silakan diajukan saja. Nanti biar ditamu sama teman-teman pengurus kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya ternyata bagus ke depannya ya kita upayakan seperti itu sih Mas. Oh ya, untuk informasi juga nanti di semester 3 tuh ada apa namanya? Yang itu apa tuh? Multimedia online. Bukan. Apa sih? Lupa semester 3 kemarin. Perancangan PSI. Ya multimedia lah. Peminatannya apa? Sebelumnya. Teknologi multimedia ya. Teknologi multimedia nanti teman-teman itu bakal diajarin tentang ngedit video, terus ngedit foto segala macam. Di situ teman-teman akan diajarin. Yang pastinya pakai software asli. Editnya aja nggak cuma edit video CapCut tapi kayak animasi ya Mas. Kita lebih ke animasi ya. Banyak frame-frame gitulah.
Karena apa? Karena kan informasi kan juga bisa lebih dapat ya divisualisasikan. Visualisasikan. Itu. Oh yang tidak. Aduh, tidak bisa. Izin bertanya Kak, di Wade sendiri banyak rawa ataupun ortom yang ada baik di tingkat prodi, fakultas maupun universitas. Apakah setiap jenjangnya boleh diikuti Kak atau hanya boleh salah satu saja? Saja, Kakak. Itu bagaimana Mas kalau mau ikut ya. banyak jenjang gitu? Di Wade sendiri banyak ya tadi dari prodi, HM, fakultas BEM, universitas BEMU segala macam. Jenjangnya boleh diikuti atau hanya boleh mengikuti salah satunya aja. Kalau saran dari kami, dari kita teman-teman dari angkatan atas, coba untuk fokus di satu hal. Kalau sendiri ya, fokus di satu hal. Kalau mau ikut yang 2 atau 3 itu bisa di semester awal aja untuk mengikuti, mengetahui lah dalamannya itu seperti apa, terus jadi pengalaman teman-teman seperti apa, terus di selanjutnya teman-teman bisa fokus di satu aja, satu organisasi. Tapi kalau misalkan boleh apa enggaknya, itu boleh sekali. Jadi misalkan di prodi teman-teman jadi anggota HIMA, di Ortom jadi anggota IMM, itu boleh banget. Nggak ada yang salah. Terus dari komunitas-komunitas lain pun boleh. UKM juga gitu. Nah, dan tiap organisasi juga punya sistem pengkaderannya sendiri ya. Mungkin kayak di BMU kan punya persyaratan seperti harus mengikuti di tingkat prodi terlebih dahulu, baru tingkat fakultas baru bisa masuk ke tingkat BEM universitas. Mungkin ada peraturan seperti itu, jadi silakan dicermati lah saat ingin bergabung. Open recruitment dicermati aja. Tapi kebiasaan memang yang paling dekat dengan teman-teman itu yang dari prodi. Jadi teman-teman belajar dulu misalkan dari prodi, misalkan langkah awalnya. Terus untuk kedepannya misalkan mau ke BEM universitas, mau ke DPM universitas, teman-teman udah punya kesiapan untuk pergi di sana. Gitu. Ya seperti itu. Nah terus ini pertanyaan cukup sulit ya sebenarnya. Apakah tahun ini mengadakan BWW lagi untuk angkatan 2020? Sebenarnya jelas saya ingin sekali ya mengadakan ya. Kita ingin menyambut teman-teman mahasiswa baru, ingin ya berkenalan lah sama teman-teman angkatan 2020. Tapi ya kondisinya masih seperti ini ya. Ya tunggu aja lah bisa kita bagaimana kita merencanakannya seperti online atau bagaimana. Tapi harapannya ya kita ingin berkenalan sama teman-teman mahasiswa baru seperti itu. Ya, jadi teman-teman jangan takut misalkan WWW harus online ataupun segala macam. Tidak ada batasan untuk misalkan tahun depan teman-teman mau mengikuti WWW lagi, itu tidak ada batasan untuk teman-teman untuk mengikutinya. Jadi teman-teman jangan takut misalkan tahun ini harus online, misalkan nggak bisa dan segala macam, teman-teman masih bisa ikut di tahun berikutnya. Nah, untuk apa ya? Jadi WWW itu kayak ajangnya bukan cuma ajang untuk maba ya Mas, tapi semua angkatan tuh semua angkatan justru harusnya ini ajangnya tiap angkatan itu Mas. Nah, seperti ya. Terus penyambutan bagi teman-teman mahasiswa baru. Seperti itu. Nah, ini ada lagi ya. Kak, kalau mau buat video konten di kampus sih gimana? Nah, kalau masalah seperti itu sebenarnya di Wade itu ada nama UKM-nya TV Wade. Itu TV Wade itu udah berafiliasi dengan apa namanya? TV Wade itu maksudnya UKM apa komunitas ya? Oh, komunitas ya ternyata. Nah, jadi ada komunitas TV Wade itu justru sudah berafiliasi dengan TV mana ya? TV nasional kalau salah. TV salah satu TV nasional seperti itu dan juga TV-mu ya masalah. Ya. Jadi itu udah besar TV Wade itu. Jadi teman-teman yang tertarik di bidang broadcasting, di bidang editor video seperti itu, konten-konten seperti itu bisa bergabung di TV Wade. Di TV Wade. Jadi diajari teman-teman kakak-kakak di sana. Jadi besok nih ada komunitas, UKM segala macam. Diajarin tentang bagaimana mengambil gambar yang baik, bagaimana editing, seperti itulah. Nah, jadi di Wade itu sangat ya Mas. Jadi fasilitasi. Iya, sangat banyak UKM, akademik teman-teman difasilitasi. Tinggal teman-temannya aja mau di mana. Ya, itu. Terus ada lagi nih pertanyaan. Izin bertanya kembali. Jika ingin menjadi ketua Himas itu harus masuk partai dulu atau bagaimana? Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Mas. Kalau saya sendiri dulu saat mau untuk mencalonkan diri itu nggak perlu. Jadi ada 2 tahapan ya teman-teman. Ya. Dua pilihan. Mau secara independen ataupun melewati partai mahasiswa. Secara independen itu syaratnya kalau kemarin harus mendapatkan 20% total dari kartu tanda mahasiswa sebagai pendukung.
Nah, kalau misalkan partai mahasiswa itu nggak perlu untuk kayak gitu-gitu, langsung mencalonkan diri melalui partai yang bersangkutan. Sama seperti halnya nanti gubernur, PM, dan lain sebagainya, kayak gitu juga semua. Nah, kalau Mas Teddy tadi kan lewat jalur independen ya, Mas? Ya, independen. Nah, kalau kemarin saya lewat jalur partai. Nah, Jadi tidak perlu mengumpulkan KTM seperti itu. langsung. Jadi lewat partai mahasiswa, dan partai mahasiswa juga banyak sih. Nanti teman-teman eksplor sendiri lah besok pas kuliah. Nah, tapi itu nanti untuk tingkat fakultas itu beda lagi nanti urusnya segala macam. Kalau nggak salah fakultas itu nggak boleh secara independen, harus lewat partai mahasiswa. Iya. Gitu sih. Seperti itu. Terus ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya? Ya, jadi seperti itu sih tentang Himasih, tentang kehidupan organisasi di Himasih. Terus apakah ada lagi nggak, Mas? Sepertinya banyak yang tertarik di ini ya, bidang editing ya kayaknya. Apa tadi cuma satu banyak? Jadi seperti itu sih fungsi Himasih sendiri sebagai wadah kita untuk berorganisasi, untuk belajar berorganisasi, belajar memanajemen diri teman-teman, karena kalau cuma mengandalkan materi kuliah kayaknya kurang ya, Mas. Iya. Ya, dari materi kuliah sendiri emang masih kurang. Jadi teman-teman harus mengekspor diri teman-teman sendiri untuk apalagi rencana karir ke depannya. Karena ya itu tadi hal-hal yang tidak diajarkan di kelas tuh juga kalian harus mengeksplor sendiri. Salah satunya yaitu tadi berorganisasi. Dapat soft skill-nya, terus dapat yang lain-lain sebagainya. Nah, terus nanti misalkan teman-teman magang nih, itu salah satu yang penting dari kita bekerja sama dalam tim itu adalah komunikasi yang baik. Kalau misalkan teman-teman diem-diem aja terus nggak ngomong, ya itu nanti jadi beban tersendiri buat teman-teman dan juga buat orang lain. Itu pasti penting untuk teman-teman untuk mengasah soft skill teman-teman di organisasi. Jangan takut untuk salah, karena di sini kita tempatnya untuk salah, tempatnya untuk belajar, untuk menghadapi dunia nyata di luar perkuliahan. Gitu. Dan jangan berpikir juga kalau berorganisasi bisa merusak nilai kuliah ya, Mas. Karena contohnya juga di samping saya sendiri, mahasiswa prestasi tadi. Yang malahan semangat kuliahnya ya, Mas. Malahan banyak yang misalkan nggak ikut apa-apa, tapi malah nilainya juga biasa-biasa aja. Iya, itu kembali ke diri sendiri ya, Mas. Kembali lagi diri sendiri. Itu sih, Mas. Apa tuh? Bisa ada yang tanya ini, Mas. Batas jabatan berapa periode, Kak? Satu periode itu untuk 1 tahun. Iya. Tapi kalau mau nyalonin lagi boleh tahun depan. Ya ada batasan untuk nyalonin lagi. Nah, terus ini syarat apa, Kak, kalau mau gabung? Ini gabung apa dulu nih? Gabung apa nih? Nah, kalau tadi yang ditanyakan tentang TVWAD ya silahkan besok ya, Mas ya, perkenalannya ya untuk UKM dan komunitas. Silahkan ditanyakan sana. Dan juga mungkin kalau ingin bergabung di masih ada divisi tentang terkait komunikasi Medcom ya, Mas. Nah, itu juga terkait seperti itu. Teman-teman bisa komunikasi sama di luar universitas, terus jadi delegasi ke luar universitas. Misalkan kemarin kan kita ke Surabaya tuh jadi delegasi dari UAD. Jadi masing-masing dari divisi salah satu dari divisi Medcom itu jadi perwakilan di ranah nasional. Nah, ngomongin komunikasi, Mas, berarti relasi UAD itu kemana aja, Mas? Relasi Himasih UAD itu, Mas? Himasih UAD pastinya salah satu dari IMSI, Ikatan Mahasiswa Indonesia Indonesia. Terus di internal sendiri kita bertanggung jawab di BEM Fakultas, dan juga nanti diawasi oleh DPM Fakultas. Gitu sih. Jadi teman-teman, mungkin fun fact aja buat teman-teman, bahwa kita tergabung juga ke IMSI ya, Mas, Ikatan Mahasiswa Informasi Indonesia. Di sana teman-teman bisa bertemu dengan teman-teman SI lain seluruh Indonesia, banyak sekali di sana. Seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan? Nah, terus syarat jadi ketua apa, Kak? Tadi sebenarnya udah disebutnya, Mas. Nanti ada open recruitment dari KPU sendiri. Jadi itu bukan kita yang bikin persyaratan, tapi dari orang internal KPU. Tunggu aja nanti. Kalau mau nyalonin, boleh. Langsung mencalonkan. Terus apakah ada lagi? Orang dalam QB apa itu? Orang dalam QB.
Orangnya. Oh, iya. Ada lagi mungkin? Sepertinya udah nggak ada sih Mas ya. Dan waktunya juga sepertinya udah cukup waktunya Iya. Mas. Ya. Kalau misalkan ada tanya-tanya segala macam bisa di IG-nya masih DM aja. DM aja. Feel free. Ya. Jadi silakan teman-teman bergabung menjadi pengurus Himasi ke depannya. Jangan takut berorganisasi karena itu tadi organisasi tidak merusak kehidupan kuliah kalian. Dan cukup sekian sih dari kami ya, Mas. Ya. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara kami serahkan kembali. Nah, bersama kami lagi di ketemu lagi kita. Nah, gimana nih tadi kan seru banget tuh ya, udah pada kepoin semua kan tentang Himasi itu apa, mulai dari divisinya, terus masalah komunitas, bedanya Himasi dan BEM, ya. dan banyak lagi. Gimana nih udah pada capek ya, teman-teman? Ya, capek. Capeknya kenapa? Kan cuma duduk doang. Kita peregangan guys, peregangan. Tugas, Kak, tugas. Nah, tadi udah dijelasin juga ya, udah Mas Galang dan juga Mas Edi sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana Himasi itu juga, terus permasalahan di organisasi dan bagaimana penyelesaian dari permasalahan itu banyak banget ya tadi yang udah dibahas. Itu ada juga komunitas. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Mas Dimas gabung komunitas atau UKM gitu nggak? Tidak. Enggak, saya ikut salah satunya UKM di UAD, Kak. Oh, UKM apa itu, Mas Dimas? Taekwondo, Kak. Waduh. Pokoknya gitu. Itu taekwondo nanti di kampus 3. Kalau Mbaknya sendiri ikut apa aja? Ikut apa aja semua mohon disebutkan di sini, Kak. Kalau saya sendiri di UKM itu ada mengikuti UKM tari, UKM tari Kirana Baskara. Nah, untuk di komunitasnya sendiri, di SI kan ada komunitasnya nih, komunitas tari. Nah, namanya tuh komputasi, Mas. Oh, komputasi. Iya, jadi ada satu tim yang namanya Maheswari, itu salah satu tim saya juga dan teman-teman. Nah, kemarin juga sempat mengisi acara di prodi dan juga di fakultas gitu. Oh, yang Fasli kemarin itu ya Mbak yang nari. Wah, gila Mbak. Pokoknya keren banget itu karyanya itu. Wah, mantap jiwa. Mantap ya. Apalagi Mbak-mbak fisika. Jadi ingat Mbak-mbak fisika aku. Ya, jadi itu tadi teman-teman. Semoga apa yang udah disampaikan dari awal sesi ya dari pagi tadi sampai sesi yang kedua ini, semoga bermanfaat dan teman-teman juga mendapatkan pengalaman baru dan mendapatkan cerita-cerita baru dan tentunya motivasi dari para pemateri-pemateri yang sudah menyampaikan tadi, dari alumni, dari mahasiswa berprestasi dan juga dari Himasi sendiri tadi. Nah, harapannya nih buat teman-teman Sistem Informasi 2020 apa, Mas Tina? Semoga kalian betah di sini. Welcome to Maba. Semangat ya, kita setelah ini kan mau memulai perkuliahan nih kan tanggal 21 insya Allah. Semoga teman-teman semangat menjalani kuliah daring ya, meskipun daring tapi harus tetap semangat ya. Oh iya. Diserap semua ya ilmu-ilmunya dari dosen-dosen di SI kayak gitu. Oh iya, ini mau tanya nih Kak, Kak teman-teman nih udah apa aja sih persiapannya untuk menyambut perkuliahan pertama gitu? Siapa ya? Tanya sama siapa? Naufal Muhammad Naufal ya itu ya. Naufal.
Halo Muhammad Naufal. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Kita sapa yang lain dulu deh. Udah ada Kak, udah ada. Oh, udah nyala. Nah, Mana? panggilnya siapa? Naufal ya? Iya. Naufal bisa cerita nih sama teman-teman apa aja sih persiapanmu untuk menyambut perkuliahan pertama ini? Persiapannya ya ada tugas kerjain aja lah. Mantap. Ini Aku mungkin jadi si Noval jasa ini nanti ngeditin kalau video misalnya orang udah juga. masuk ke semester 3, dia bakal ngambil peminatan PSI kayaknya, Kak. Iya, Soalnya, katanya nih barusan iya, suka editor-editor gitu kan. ngedit Ya, gitu Punya ya. akun YouTube juga gitu loh. Keren banget Ya. sih emang maba-maba kita ini ya. Kayak ini udah ada yang kelihatan nih benih-benihnya, benih-benih. Benih-benih bukan cinta ya, Oh pasti iya. yang lain ya. Ini lagi mau tanya sama siapa ya? Mbak, ini siapa Mbak? Retno yang lagi berenang, coba kita tanya dulu ya. Oke, Mbak Retno. Halo Retno, kamu lagi berenang di mana? Di depan UAD ada kolam juga. Halo Kak Retno. Halo Retno, dari mana? Kalimantan Tengah. Oh, kamu kemarin yang habis main-main ke sini ya? Iya. Kita Wah. nggak ketemu, sayang banget. Aku ketemu tau, tapi nggak nyapa. Jangan ya Mas Dimas ya, Nggak. harusnya tuh disapa dong. Lah aku teman-teman bingung yang dia itu baru. siapa gitu kan. Nggak kenalan gitu. Masa cuma nengok doang gitu. Ya masa sekali nggak dia. teman-teman tahu nggak? Teman-teman kalian tuh ada yang datang ke sini terus ke ruang sekre kita terus cuma nir doang gitu ngevideoin itunya ruangannya. Ini adalah sekre yang biasanya buat video itu loh gitu. Aku ketawa lalu lucu banget pokoknya teman-teman itu. Aku itu Kak, aku. Iya. Aku siapa? Siapa? Aku Kak, aku ini. Siapa itu yang ngomong? Aku. Nama. What's your name? Muhammad Naufal Rifki dari Prodi SI yang ngedit, yang video. Oh ya, ampun Bang Jago, ampun. Kemarin sama siapa aja sini ya? Itu ada itu Wardah sama itu Ari, Wahyu. Nah kan itu kan udah mulai bergumpul gitu ya. Nah itu tuh bisa buat teman-teman itu untuk itu bikin kelompok-kelompok studi gitu loh. Nanti bisa buat belajar bareng. Jadi itu jadi lebih mengenakan sih menurutku. Bisa kumpul-kumpul ya. Jadi yang udah di Jogja bisa cari tahu SI itu seperti apa. Tadi kan udah banyak banget yang dijelasin juga. Ini sama Ibu Kaprodi kita. Ditambah lagi ada tentang organisasi ya dari Himasi sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa ya berdiskusi lah ya, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol. Bisa saling kenal lagi gitu daripada gabut kan di kos. Tapi tetap ya mematuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker dan juga pakai hand sanitizer atau di rumah. Oh iya, Kak, kita di SI itu punya jargon loh. Pasti teman-teman semua pada belum tahu kan jargonnya SI itu apa. Kita tuh punya jargon, Kak. Gimana tuh, Kak? Jadi gini ya teman-teman. Tadi kan udah dikasih tahu sama Kak Dimas juga. Nah, ini kita lebih perjelas lagi ya biar teman-teman semua tahu. Jadi kalau misalnya nanti kita berdua ngomong sistem informasi, kalian jawabnya SI bisa, SI bersama, SI untuk Indonesia. SI bisa, SI bersama, SI untuk Indonesia. Nah, kita boleh jargon bareng-bareng nggak sih ini? Boleh nggak sih Mas? Boleh banget. Ya? Mikrofonnya dihidupin ya, teman-teman. Iya, audionya di-on-kan dulu dan kameranya juga di-on-kan. Jadi biar kelihatan nih muka-muka ganteng sama cantik-cantiknya ya. Cek. Ya, air aku itu. Ya, mungkin audionya bisa di-on-kan semuanya. Ya. Kak, ini nggak di videoin, Kak? Operator, videoin dong. Udah di video. Videoin teman-temannya. Teman-temannya buat. Dari kita boleh juga ya. Ya udah kita juga. Oke, udah siap semuanya? Udah siap belum? Siap, Kakak. Pemirsa dulu. Kita ya.
sebelum kita berjargon-jargon ya. Kayaknya udah pada siap semua sih kan ini. Oke. Kalau aku hitung 1, 2, 3 nanti kita langsung bareng-bareng ya ngomong ya. Ngomong apanya? Sistem informasi gitu ya. Oh iya. Yuk, 1, 2, 3. Sistem informasi. SI bisa. SI bersama Indonesia. Yeay, semangat. Sekali lagi dong. SI bisa. Ayo dong teman-teman ya, semangat ya. Sekali lagi ya. Di videoin loh sama kakak-kakaknya. Jadi nanti bisa dilihat di grup ya. Teman-teman. Nah, buat yang belum join tuh masih ada teman-temannya lagi yang mau join. Iya. Ada kemana tuh? Oke, ayo Mas Dimas. Sekali lagi ya. Teman-teman siap ya? Siap. Apa aja tadi? SI bisa, SI bersama, SI bersama, SI untuk Indonesia. Oke, Mas Dimas, gantian beri aba-aba. Sistem informasi ya? Sistem informasi dulu. Ya, 1, 2, 3 dulu. Nanti biar kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Sistem informasi. Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selaku MC pada acara hari ini. Apabila ada kesalahan dan juga kesalahan kata ya, yang membuat sakit hati yang membuat sakit hati itu hanya bercandaan semata ya. Maaf karena ya. kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gimana tadi Mas, langsung ditutup aja? Ya udah. Kok kalian ya ampun itu apaan? Oh iya, mau tutup nih. Ya udahlah ditutup ya guys. Sampai jumpa, sampai bertemu terima kasih di ya teman-teman yang udah berpartisipasi ya, karena ini memang wajib ya. Sampai jumpa di sistem informasi di Wadah. Semoga corona cepat menghilang dan kita bisa kumpul, bisa www ya, kita bisa kuliah offline, bisa ketemu lah, bisa meet up lah ya pokoknya. Bisa www. Kan? Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Semoga teman-teman semua menikmati dan dapat ilmunya lah ya untuk hari ini gitu. Oke. Nah, mungkin langsung ditutup aja nih Mas Dimas. Ya udah tutup. Ya udah ya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorengan. Udah mati kan ini? Fajar, jangan lupa resumnya Fajar. Jangan lupa resumnya Fajar. Rangkumannya Fajar, tolong Fajar. Fajar, Firman, tolonglah. Fajar, rangkuman Fajar. Bekun, tanya. Fajar, rangkumannya Fajar. Menjadi Iron Man. Bekun. ST ya, ST. Wardah. Bikun, aku masukin Ya nongkrong. Yang di Jogja, yuk boleh nongkrong. Itunya yang di dan. Udah di Jogja ini. Kameranya di Masih di Jakarta, Kak. Mana Kak Jogjanya, Kak? Ya Jogja udah siap aja. Yang udah di Jogja siapa aja nih? Boleh banget kita kumpul-kumpul ya. Rehan. Firdaus. Aku. Kisar nih, kisar. Kosnya pada di mana semua nih? Kisar nih Mas. Ini gue di Jogja Sewon. Deket Tansis. Mambu kali mambu. Mas, kalian bisa download aplikasi Mami Di Tansis Kos. siapa nih di Di Tansis? situ kalian bisa menemukan kosan yang sangat cozy, nyaman dan juga harganya bisa difilter ya. Sudah. Yang paling murah berapa? 250.000. Nah, itu yang paling murah. Nggak tahu ya itu kamarnya kayak apa ya, 250.000. Aku aja Kamar gratis, kosongan gratis. 3x3. Tampak Pakai apa di dalam? 1x2, Mbak. Ini berapa ya? 4x4 ya? Enggak sampai. 4x4. Berarti kamarku 5x5 dong. Teman-teman yang belum dapat kos nanti bisa kontak-kontakan ya sama Mana Nanu. Kak? Halo, di mana? Ih, nggak mau gitu. Halo Kak. Ayo guys, kita ke angkringan. Dibikin aja sih, Mbak. Halo, di mana Kak? Biar tahu. Ayo angkringan Bang Jo. Angkringan Bang Jo. Udah ada yang open itu tahu editing. Yang kos di Tansis siapa? Saya deket Tansis.
Saya. Aku dekat Saya. Tamsis. Saya. Ke Tamsis lagi. Pinggiran Tamsis. Tamsis. Nanti kalau Edition. butuh tour guide ya mau jalan-jalan di Jogja kita siap. Kita siap. Tapi bohong. RS Kita- bersahabat. Biaya tour guide-nya murah kok. Cukup dengan dibayarin makan. Udah tahu? Udah Ya tahu. jangan lupa di Nasi kucing subscribe satu, Mbak. akun iya, YouTube guys. Ruang Ekspresi sama IG-nya di follow ya. Ruang Ekspresi. Kak Nora on cam lah, Kak Nora. Nama channelnya pakai Jangan Ini lupa subscribe channelku. Kak Nora ini ditanya ini Sini, Kak masuk Nora. dong. Kamera mana? Nora on cam, Kak Nora. Yang mau cari Kak Nora langsung ke kampus aja. Masuk sih Masuk sini. loh. Kak Nora. Ya ampun, buat sini, jajan. duduk di depanku. Sombong Kita amat. kita minggir. Awas ini. Kita berkumpul semuanya nih. Ini kalau mau tahu ya kita Mas kenalan Catur ini dulu. Pak Boy-nya SI. Operator yuk sini Mas Catur. Mas Catur, Pak Boy-nya Mas SI. Catur sini. Halo. Annyeong. video yang Halo. Iya tahu. Nah, ini Yang nih, DPM. ini tim SI nih yang Ada. semua. Apa tuh? Corona. Oh iya, sorry. Pulau mana nih? Pulau apa ya? Ular gak sih? Ayo. Ini kahim kita. Aku main eksis sama. Ibu aku yang lagi Satu nonton. keluarga. Salam Kita foto bersama. Was. Foto bersama yuk. Ini adalah kaping-kaping kalian yang Ya. akan menemani. Insya Allah kita bertemu ya. Kita Kalau bertemu di udah kampus. offline. Kemarin kita ada ketemu. Mbaknya galak. Ya tidak Enggak. Mbaknya galak. Galak. Aku nggak berangkat dari Teman-teman aku mau klarifikasi ya. Aku tuh nggak galak. Beneran deh. Mabar. Tapi jutek. Aduh. Enggak, Kamu tuh kan belum kenal, kamu Memang- belum tahu. memang Jadi jenis kamu mukanya kayak gitu, guys. typingnya mungkin typingnya. auto inhal ya kamu nanti. Aku cari nim kamu nanti ya. Belum tahu inhal. Oh ya guys, inhal itu Ya, berapa, remedi Kak? ya. Jangan mendadak dapat dia. Jangan berharap jangan. Harga mic-nya berapa, Kak? Harga mic-nya murah kok. Ini Aduh. berapa? Ada yang tanya harga mic? Iya. Berapa harga outfit lo? Murah. Dikasih semua ini. Harga outfit gua adalah Ini gratis. Ini 10 jutaan. 10 jutaan. 19 juta. 19 juta. 50 juta diam. Kak, tim CSGO ada nggak, Kak? Makanya murah, Almet yang mahal. Ada aja kok. Paling mahal Cutting ini, banyak guys. yang main kok. Ade. Ada tim CSGO nggak? Enggak ada, enggak ada. PES. Bola PES 2020. Wah, OTW Valorant. Valorant nih. Valorant. Belum download. Among Us. Fortnite. Game catur. Mas Game Catur catur. Ini dipanggil. Mas Catur Catur, nih. tanyain Mas Catur. Mas Catur. Kenapa mau komplain video yang DPM ya? DPM bukan catur yang bikin. Mana yang bilang sampai buka mana? Kasihan disalahin mulu. Capek tahu. Maaf. Yang screeningnya nggak bener ini kolornya lah segala. Saya takut langsung nggak di screening doang galang. Yang lain mana nih? Dari mana aja? Halo, Kak. Assalamualaikum. Wah. Wah, Halo bro. Halo yang indie di banget sih. Ini banget ini. Siapa namanya? Different. Yandi Karyana. Bangun dulu. Nggak ada kepalanya nih. Yandi. Halo. Cilacap.
Halo Kak. Yang itu rambutnya udah berapa Halo Kak, lihat chat Kak, lihat chat. tahun? Bayar. Copyright. Sarakep to my channel ya. Kibe ya. Ini kenapa digedein yang begini nih dah? Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Hati di jalan. Itu tadi yang keluar siapa itu ya? Yang kemarin gebet Mbak Dua ini, silakan lagi jomblo. Saya nggak jomblo. Bukti. Sudah aja. Mukti siap tuh. Mukti. Dengar ya, Mukti. Halo, dengar ya. Padahal nggak ada. Iya, Mukti hilang. Halo. Halo. Yang rajin ngomong di grup tuh coba kita lihat dulu ya. Halo. Halo. Siapa? Halo. Yo cungono to yo apa sih? Fokusnya iki merono lho. Iya, mantap sekali Mantap. Rafli. Mantap. 2 miliar. Ceng ceng. Nera kamu di. Ya Allah kasihan banget. Ini siapa sih namanya? Rafli. Halo Rafli. Halo. WhatsApp ngobrol. Mantap, Li. Kayak beboho ya, beboho. Rafli kamu Saya dari angkringan Mbak Harjo. Dari Bandung, Kak. Dari Bandung. Bandung. Wah. Halo Bandung. Dilan. Tuh, halo Bandung. Bandung Lautan Biru. Apa, Kak? Persib. Rafli, nilai kamu ada di sini nih. Oh, ya udah enggak apa-apa, ambil aja. Kamu dibangkan, Mbak. Sedih banget janganlah dilempar-lempar. Astagfirullahaladzim. Bang Rafli habis dapat kontak 90 juta ya, Bang? Aja kalau misalnya pengen meet up, bisa nanti kita atur jadwal kita meet up bareng. Meet up bareng kita. Bareng aku, bareng Mbak Putri, sesama siapa masih? Dia itu manusia santuy. Ngopi nih. Lip, ayo betul, Lip. Ini siapa sih? Ayo. Mantap. Minta dong kopinya. Tapi saya dari NTV, Bang. Lip, angkringan ya, Lip. Ayo angkringan, ayo makan. Ayo angkringan Pak Tommy. Angkringan Pak Tommy. Siapa itu? Siapa sih namanya? Angkringan Bejo. Wiranti kamu nggak tenggelam itu? Lemarinya juga tenggelam. Ada lemari di dalam itu pintu Doraemon. Pakai webcam. Angkringan saya mana, Lip? Tapi kan kelihatan laptopnya. Yang penting nggak kelihatan. Apa tuh? Wah, tinggal sedikit. Baru tadi kamu mirip kali. Hah? Ali siapa? Bukan Ali Asprab. Aku mirip Ali. Si Lombok juga. Dia Lombok. Enggak lah, gantengan. Al dari Lombok. Aku dari Lombok. Dari Lombok. Besok kalian praktikum ketemu sama kakak ini, Mas Riki. Nanti Dan kakak pastinya ini. Kita bertemu di Madas. Oh iya. Halo Mas Madas. Besok jadi itu ada matematika dasar, guys. Karena kalau angkatan kelas kelas dulu. Oh iya.
Itu Banyak banget. Enggak, sekitar sampai 60-an. Kamu Nora nggak 68. gas? Enggak lah, anak favorit kok ngulang. Iya, apa kabar? Mohon maaf ya. Pak Iwan sekarang, Pak Itu Iwan. siapa sih dulu? Besok Pak Iwan Ari. aduh. Stop. Kalian belajar matematika ya? Berarti makan dulu ya. Teman-teman Enggak, biarkan dia belajar dulu. Langsung insecure ya gitu teman-teman. Ah, ini tuh yang kau cari tuh, Teguh. Halo Teguh. Kamu mau follow aku ya, Teguh? Senyum dong, Bu. Ini nih. Catur dari Magelang juga nih. Magelangnya mana emang? Mungkin. Magelang mana? Magelangan. Yang penting sama dia nggak putus. Iya, benar. Halo Kak. Balik benar. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu dicariin catur, Teguh. Katanya sama Magelang. Ada yang dari Lampung nggak sih? Halo. Ada teman kenal gitu pulang gitu. Halo. Beda jurusan dah belajar salah satu. Ini pinjam. Kak. Saya pada gabut ya guys. Halo Kak. Orang lagi ya. Assalamualaikum. Itu bisa nggak ada? Aku datang besok. UKM kan? Ya, UKM. Ini masih dipakai nggak? Akun YouTube-nya ini apa ya Kak yang ini? Punya aku. Oh ya, Apa? Tinggal syuting sih. Ya, tinggal ikuti. Oh enggak. Collab yuk Kak. Ini sing mbok gawe nggih video dakwah kayak Mas. Iki. Sebagai video dakwah. Apa? Ayo, astaga. Pulang kan? Sayonara. Sayonara. Oh udah ada. Teman. Collab ini udah. Halo. Wih, malah.